وسلم الصالحون له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita buka halaman 21 garis pertengahan Wattasi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Wattasi'u, dan yang nomor 9, ayyuqallila nawmahu, hendaknya seorang ahli muta'allim itu menyedikitkan atau mengurangi naumahu, yaitu tidur, mengurangi tidur. Yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi, yang apabila selama dia itu tidak menemukan bahaya. Artinya kalau dikurangi tidur ini karena bahaya. Fi badnihi, di dalam badannya, wa dhihnihi, dan di dalam hatinya. Wala yazidu, dan tidak menambah, fi naumihi, di dalam tidurnya, fil yaumi wal lailati, di dalam sehari semalam itu, ala samani sa'atin, tidak menambah atas 8 jam. Di maksimal tidur itu 8 jam itu maksimal sehari semalam. Bagus gak sih dikurangi daripada 8 jam itu lakukan untuk ilmu murid. Ini murid. Jadi ayyuqallila, dia mengurangi tidurnya, malam yalhaqu dararun fi batnihi wa tahnihi, selama mengurangi tidur tadi ada membahayakan dirinya. Semakin mengurangi tidur, umpamanya ada membahayakan diri, itu semakin bersih hatinya, semakin bening pikirannya. Orang itu mengurangi tidur. Wala yazidu, dan janganlah kamu nambahi, jangan ditambahi daripada belajar fi naumihi fil yaumi wal lailati ala samani sa'atin, dalam sehari semalam, jangan ditambahi atas 8 jam itu maksimal. Umpama siang kita tidur sejam, umpama jam 12 sampai jam 1, umpama berarti malam 37 jam. Bila tidur kita jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, ini 6 jam sudah, jam 4 subuh sudah. Jadi kalau bisa kurangi. Ini bagi muta'alim, orang yang belajar, talibul ilmi atau murid. Wa huwa sulusus zamani, yaitu waktunya adalah 1/4 hari. Wa in ihtamala, maka apabila dia kuat menanggung, apabila dia kuat menanggung, atau halu tingkahnya yang kuat menanggung, aqalla minha, yang lebih sedikit daripada 8 jam, fa'ala, maka jangan. Jadi kalau kita kurang dari 8 jam itu mampu, silakan. Ini mamanya kita uyuh benar sampai mana, tambahi, jangan terlalu umpamanya 4 jam atau guling, jangan. Maksimal sudah 8 jam.
yariha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basaruhu. Dan tidak ada bahaya, tidak ada larangan apabila kita ini hendak mengistirahatkan diri, hati dan pikiran serta pandangannya. Idza kana tatkala kita ini lagi capek, syai'un min dzalika, sesuatu daripada nafsu tadi, daripada diri sendiri kita tadi yang sudah capek, hati kena capek, pikiran capek, pandangan mata capek, maka itu ada bahaya kalau diistirahat. Wadhafa, dan lagi apes, artinya apa itu lemah. Bitanasuhi, dengan rekreasi. Kalau kita lagi sudah penat, kata orang, penat dibawa rekreasi, tempat-tempat yang menenangkan. Disini mengenal kita ini. Wataqarruji, dan dibawa santai. Jangan terlalu tegang. Wah, seminggu ada liburnya, umpamanya. Ini umpamanya semangat aja, jadi di bawah santai itu memang kita ini fitrahnya manusia ini ada titik jenuh. Ada titiknya jenuh. Oh yang ini hari-hari dihadapi karena bapak ibu-ibu pengajian malam siang malam ya pengajian. Kadang-kadang kepengen istirahat, artinya yang sehari ini ada tausiah apa yang kita lepas. Coba ini tadi ulun mulai jam 3 malam dibangun, ya dari bangun lalu berangkat kita tahiyul putih Masjid Al-Iqra supaya subuh berjamaah di sana. Habis itu kajian rutin di setiap minggu waktu subuh sampai jam 5:30 pulih ke rumah. Jam 6 mulai persiapan, jam 7 sini mulai zikiran juz ibu sampai jam 9 selesai. Ada acara pengajian lagi tinggi urus nyangkut masuk sampai zuhur. Habis zuhur berangkat lagi ke Tanggiling zikiran lagi. Habis zikiran baca kitab selesai, asar sembahyang asar bulik sekalinya macet. Dari Ciliput dipindah ke sana, padahal anak sama lagi ke Podang lainnya ada terlambat sedikit sama ke Podang. Di Podang sekitar Komnas sampai 4:30 bulik ke rumah mandi maghrib di sini. Kadang-kadang pikiran kadang-kadang ada juga gitu. Orang minggu santai, kita minggu masya Allah sampai menolak. Banyak hari minggu pengajian. Nah, jadi fitrah manusia kadang-kadang sedikit jenuh di bawah jembatan kan masuk ke babat kan ya di sana. Di bawah kata kiri sana Segong sana kan mana kan. Yang penting membuang penat, mengistirahatkan untuk santai. Memang harus Nabi kan itu juga. Karena terus beraktivitas ada istirahatnya, ada doa santai. Dan itu adab yang nomor 8. Di mana rekreasi santainya fil mutanazihati, di tempat-tempat yang santai yang rekreasi bihaitsu yaudu ila halihi, sekira ini ada kembali kepada kepusingan lagi. Wala yajudu alaihi, dan waktu itu tidak menyia-nyiakan bagi dirinya, tidak tersia-siakan waktu santai. Anak santai, sekarangnya di sana malah sibuk ini sebagainya. Nah, ada santai itu. Nah itu seorang muridnya. Lalu yang nomor 10, wal asiru ayat rukal isrota, hendaklah dia meninggalkan terlalu banyak bergaul, bebas. Fa inna tarkaha, dan apabila dia meninggalkan bergaul yang bebas itu, yaitu min ahammi ma yang bagi litolibil ilmi, itu lebih penting-pentingnya suatu yang seyukiannya dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu biasanya apalagi kalau di pesantren, mohon maaf, di pesantren itu ada kaum di
dilarang berhubungan dengan masyarakat kecuali hubungan kerja. Dilarang hubungan masyarakat kecuali hubungan bisnis, keperluan dan sebagainya. Kalau dibebaskan keluar terlalu bergaul, nanti ini asik bergaul di luar, lupa dengan pelajarannya. Nah, makanya ada pondok-pondok pesantren itu dibatasi kalau malam sampai jam 9 nggak boleh keluar. Lewat jam 9 keluar hukum. Nah, kecuali kita keluar itu di luar jam yang diperbolehkan itu, yang masih jam-jam yang diperbolehkan, tapi hubungannya biasanya hubungan kerja. Kalau hubungan yang lain, jadi mengurangi bergaul. Kalau kita mengurangi bergaul itu bergaul yang ada perlu. Kalau kita ini yang bukan yang santri bukan. Wala siapa digori jinsi, apalagi kita bergaul dengan lain jenis, ini bahaya. Ini khusus jarsidin. Digori jinsi khusus, lebih khusus lagi itu apabila in kathura laibuhu wa qallat fikratuhu. Wa qallat fikratuhu. Apabila dia memang banyak bermain-mainnya dan sedikit pikirannya, jangan tapi kita bergaul dengan orang, apalagi bergaul dengan lawan jenis. Ya, orang bila bergaul dengan wanita pastinya condong suka kepada wanita. Dia bergaul dengan anak-anak tapi tujuannya mainan kayak anak-anak juga. Dia bergaul dengan orang-orang yang ahli dunia dan sebagainya, ini otak-otak dia seperti ini supaya sudah kayak perjalanannya ke dunia. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, ini akan meniru orang-orang yang soleh. Jangan tersidin di sini lebih baiknya ayat rukal isrota, ini meninggalkan terlalu banyak bergaul. Wa in tarka sesungguhnya meninggalkan pergaulan itu min ahammi ma yanbaghi talbil ilmi, lebih penting-pentingnya bagi orang murid. Malah siaman ligul jinsi, apalagi selain jenis susun. Wa inna taba'a karena sesungguhnya watak itu syarokun mencuri. Watak kita ini mencuri teman kita, mencuri sahabat kita, mencuri pergaulan kita. Sama siapa kita bergaul, maka watak itu akan mencuri watak temannya. Itu sudah bisa dibuktikan. Wa'afatul israti, dan bahayanya orang banyak pergaulan, yaitu dia umri, yaitu menyia-nyiakan umur. Bi ghairi faidatin, tanpa ada faidah. Wadhahabud dini dan menghilangkan agama. Tidak terlalu banyak bergaul bebas, apalagi nanti kawan kita bergaul orang-orang yang ada beriman, orang-orang yang ada taat kepada Allah, ini mencuri agama, itu menyia-nyiakan umur. Padahal kan kita ini semua dihisab. Kita melangkah ke sana, detik ini di sini, ngomong sama orang ini, kita bergaul ini, semua ada hisab. Jadi jasiden wadihabud dini, dan menghilangkan agama idaka nama awaili ahlihi, apabila dia ada bergaul tentang kepada orang selain yang jadi ahli agama. Tapi kita bergaul dengan agama, ya kita akan terpengaruh. Apalagi orang yang awam itu mudah terpengaruh, mudah diwarnai orang-orang itu. Kalau adanya mendoktrin, datanginya doktrin ini Islam tuh ini menurut agama tuh ini. Sedangkan sebelumnya dia nggak pernah tahu, maka akan masuk lalu kuat pernah di situ. Padahal belum tentu benar. Jadi watak itu mencuri watak siapa yang dibawa teman bergaul. Hanya wa ini hajat di sini. Apabila hajat, jadi apabila kita hajat ilaman yusibuhu, kepada orang yang menjadikan sahabat kepada kita, fal yakun sohiban solihan dayyinan taqiyan, maka lebih bagusnya kita adanya sahabat itu sahabat yang satu jarsidin, fal yakun sohiban solihan, orang soleh sahabat, dayyinan yang kuat agamanya, taqiyan yang bertakwa, waraan yang wirai, warak yang menjaga yang haram yang suka, zakian yang bersih, kathirul khairi yang banyak kebaikannya, qalilas syarri yang sedikit kejelekannya, hasanal mur'ati yang
yang bagus keperwiraannya, artinya sifat kebijaksanaannya, kecerdasannya. Walilal mamaroti, yang sedikit membawa perdebatan. Innasya dzakara, apabila kita lupa sahabat itu mengingatkan. Wa in dzakara ahana tatkala sahabat itu ingat menolongi kita yang lupa. Allah bergaul kita mencari guru kita mencari guru kita. Karena guru itu kan ada 3 yang banyak yang hendak kita jadikan guru nih, yang untuk menjadi guru. Artinya kita ini hendak mengambil ilmu dan insiden itu. Maka guru itu kan ada namanya Syekhul Taklim, guru yang menuangkan ilmu-ilmu kepada muridnya. Lalu ada Syekhul Tarbiyah, guru yang memberi contoh tauladan dengan hal yang kelakuannya. Ada Syekhul Tarqiyah, guru yang mengangkat derajatnya dekat sampai ke sisi Allah. Kalau guru taklim, pertama Syekhul Taklim, Syekh Husain, itu kan menuang ilmu. Karena ada yang akhirnya jadi dosen 2, ada yang jadi profesor, jadi dokter, macam-macam. Itu syaratnya Syekhul Taklim, guru yang mengajarkan itu 1, ilmun sahihun, ilmunya sahih, ilmunya benar, yang diajarkan itu muqtamadnya berpegang dengan kitab, itu namanya ilmun sahih. Karena ada kita pernah mendengar mutar radio di mobil ada radio ceramah pagi, mobil sekalian. Dalam Islam orang-orang yang mengatakan itu ada pembagian syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, itu sama saja menaruh otaknya di pantat. Jaya. Ini tentu wanita yang mengatakan Islam itu terbagi menjadi, syariat Islam itu menjadi 4 bagian, yaitu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Itu orang otaknya naruhnya di pantat. Nah ini kan orang yang bukan ilmu sahih. Nah ini kan akan bergurui. Banyaknya kitab-kitab yang menerangkan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Bahkan Rasulullah sendiri ketika Harisah pagi-pagi bertemu dengan Rasulullah, Pak asbahta ya Harisah? Ujar Harisah, Abbas asbahtu mu'minan. Ulun pagi-pagi ini keadaan ulun, hati ulun masih beriman ya Rasulullah. Apa ajar Nabi? Likulli syai'in haqiqah ma haqiqatul iman. Setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Apa hakikat iman? Berarti kalimat hakikat itu sendiri malah keluar dari lisan Rasulullah, maka dibantah, ditaruh di pantat jadi otaknya. Lalu dijawab oleh Harisah, hakikat iman, saya sekarang pagi-pagi ini merasa kiri saya adalah neraka, kanan saya surga. Bawah telapak kaki saya ini adalah titian siratal mustaqim, matahari sejengkal di atas kepalaku. Itu yang terbayang di dalam kehidupan pagi ini ya Rasulullah, sehingga aku tetap beriman dan taat, rajak dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Arafta falazim. Engkau mengerti. Arafta itu kalimat makrifat keluar dari Rasulullah. Lazimlah dan teruskanlah, tetapkanlah, artinya dawamkanlah, istiqomahkanlah keadaan hatimu yang pagi-pagi sudah beriman kepada Allah. Nah kita mendengar ini, seorang yang mengatakan ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat, itu sama saja menaruh otaknya di pantat. Masya Allah. Ada bergulung Nah itu makanya kalau ilmu yang diajarkan atau guru-guru taklim, guru yang membentuk orang jadi insinyur, jadi Islam, sarjana dan sebagainya, itu 1 syaratnya ilmu sahih. Ada orang, saya pernah mendengar begini, kalau ada orang yang menggunakan Al-Quran selain daripada untuk petunjuk sebagai petunjuk untuk manusia, maka Quran sudah disalahgunakan, sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena orang ini baru membaca dari kitabul raiba hudan lin minas.
Baru membaca Al-Baqarah ayat pertamanya langsung berfatwa, orang yang memakai Quran bukan untuk petunjuk, sesat ujarnya. Padahal mohon maaf, Isa. Tadi memang ada apa? Kita tadi sudah bilang kalau ada waktu kita tahlil, ada waktu sedikit kita. Jadi kita sambungin aja, bisa. Kasihan yang kita ada saluran macam-macam. Ada kasih-kasihnya adalah tarusnya apa ya? Tarusnya dia. Bisa aja dulu lah, bisa dulu. Kalau ada yang bicara pertemuan yang lain, ya Allah, mudah-mudahan sehat panjang umur. Terima kasih dia hadir. Ini ulun haul ibunya ini, jadi bini dari para guru Siti Nurhaliza. Nah itu mudah-mudahan Siti dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, Amin ya Allah ya Allah. Allahu Akbar.